Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kita ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan satu artikel terkait dengan ngantuk ketika tarawih. Ya, kita mungkin pernah melihat atau bahkan diri kita sendiri mengalami, ya, ketika kita menjadi makmum dalam salat tarawih, kita mengalami rasa kantuk yang begitu berat. Ya, bahkan terkadang sampai kita tidak mendengar bacaan imam. Nah, bagaimana status dari salat tarawih kita dalam kondisi ngantuk? Nah, insya Allah kita akan bacakan di sini artikel dari konsultasi syariah.com. Pertanyaannya di sini, jika orang jadi makmum, dia ngantuk ketika tarawih, apakah salatnya batal? Dia sama sekali tidak mendengar bacaan imam. Jadi dia ngantuk ketika sholat tarawih sampai-sampai nggak mendengar bacaan imam. Dijawab, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua hadis yang bisa dijadikan acuan terkait kasus ngantuk ketika sholat. Hadis yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'ish la yadri la'allahu yastaghfiru wa yasubba nafsahu." Artinya, apabila kalian ngantuk ketika sedang salat, hendaknya tidur dulu sampai hilang keinginan untuk tidur. Karena ketika kalian salat dalam keadaan ngantuk, kalian tidak tahu, bisa jadi dia hendak memohon ampun, tetapi justru dia mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 212 dan yang lainnya. Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha menyatakan bahwa hadis ini menjelaskan terlarangnya memaksakan diri di dalam beribadah dan bersikap berlebih-lebihan. Ketika seseorang berlebih-lebihan di dalam ibadah, justru dia tidak bisa menggapai tujuan. Malah yang terjadi sebaliknya, yaitu mendapatkan dosa. Kemudian, ya, hadis yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan pengalamannya saat salat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, mengambil wudhu, dan Ibnu Abbas berwudhu bersama beliau. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sholat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau, lalu dipindahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, faj'altu idza aghfaitu ya'khudhu bi syahmati udhuni qal fa shalla 11 rak'atan. Ketika saya ngantuk, kata Ibnu Abbas, beliau menjewer telingaku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjewer telinga Ibnu Abbas ketika beliau ngantuk, dan beliau salat 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 1828. Ya, ini dua hadis yang dijadikan acuan di dalam pembahasan tentang mengantuk dalam sholat. Nah, ada beberapa catatan yang bisa diberikan, ya, untuk kasus ngantuk ketika sholat. Yang pertama, bahwa ngantuk yang masih sadar tidak membatalkan wudhu dan juga tidak membatalkan sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis Aisyah di atas. Al-Muhallab memahami sebagaimana zahirnya. Beliau mengatakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membatalkan sholat itu disebabkan karena tertidur di dalam sholat.
Yang ini menunjukkan jika ngantuknya tidak sampai tertidur, maka itu dimaafkan. Ya. Beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa tidur yang sedikit, maksudnya adalah mengantuk, ini tidak membatalkan wudhu. Fathul Bari 1/314. Ya, jadi ngantuk yang bisa membatalkan sholat adalah ketika seseorang tertidur di dalam sholatnya, jadi tidak sadar sama sekali. Adapun kalau hanya sebatas mengantuk, ya, atau dikatakan di sini adalah tidur ringan atau tidur yang sedikit, ya, ngantuk ringan, maka ini tidak membatalkan wudhu dan juga tidak membatalkan sholatnya. Baik, kemudian yang kedua, bahwa standar ngantuk untuk makmum dengan orang yang sholat sendirian ini dibedakan. Untuk orang yang sholat sendirian, standar ngantuk ringan adalah ketika dia masih menyadari apa yang dia baca. Ya, artinya ngantuk yang tidak membatalkan sholat adalah ngantuk yang ringan. Nah, untuk makmum, ya, standar dikatakan masih dalam kategori ngantuk ringan adalah ketika dia masih bisa menyadari, untuk orang yang sholat sendirian, ya, untuk orang yang sholat sendirian bukan sebagai makmum, maka standar ngantuk ringan adalah ketika dia masih bisa menyadari apa yang dia baca, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra." Apabila kalian ngantuk dalam sholat, hendaknya dia tidur sampai dia menyadari apa yang dia baca. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang dipahami di dalam hadis ini bahwa kondisi ngantuk yang mengharuskan orang untuk tidur dulu adalah ngantuk yang menyebabkan dia tidak menyadari apa yang dia baca. Dan ini berlaku bagi selain makmum, maksudnya adalah bagi orang yang sholat sendirian. Ya, kita bisa merasakan sendiri. Ya, terkadang kita sholat sendirian, ya, mengantuk, ya, sampai-sampai kita nggak tahu kita sedang baca apa, tidak sadar. Nah, dalam kondisi itulah itu yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, adapun untuk standar bagi makmum ini berbeda dengan standar bagi orang yang sholat sendirian. Nah, ngantuk bagi makmum standarnya adalah ketika dia bisa menyadari gerakan sholat imam. Meskipun bisa jadi dia sama sekali tidak mendengar bacaan imam. Ya, jadi kalau sedang makmum bisa jadi dia ngantuk, kemudian nggak dengar bacaan imam, tapi dia masih bisa menyadari gerakan imam. Ya, artinya ketika imam ruku dia sadar, kemudian langsung ikut ruku, imam i'tidal dia pun ikut i'tidal, imam sujud dia pun ikut sujud, walaupun dia tidak secara jelas mendengarkan bacaan imam karena rasa kantuknya, maka dalam hal ini masih dikategorikan sebagai ngantuk ringan yang tidak membatalkan sholatnya, walaupun dia tidak mendengar bacaan imam, tapi dengan catatan dia masih bisa menyadari gerakan imam. Nah, terkait dengan hal ini, ya, Al-Aini di dalam Umdatul Qari mengatakan, terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas ketika beliau tidur di rumah Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika saya ngantuk, nih kata Ibnu Abbas, ketika saya ngantuk beliau menjewer telingaku. Ya, dan Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan tidak memerintahkan Ibnu Abbas untuk tidur, padahal ketika itu Ibnu Abbas ngantuk. Ya, dengan kata lain, ya, Ibnu Abbas masih bisa mengikuti gerakan Nabi SAW walaupun ngantuk, dan ini tidak membatalkan sholatnya Ibnu Abbas, ya, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan Ibnu Abbas untuk tidur. Ya. Kemudian catatan yang ketiga, bagi makmum yang mengantuk, ya, dan masih bisa menyadari gerakan imam, ya, segera menyusul gerakan imam. Ya, maksudnya apabila dia ternyata tertinggal, ya, dari gerakan imam, ya, dia sedang ngantuk, ya, ketika dia sadar dia harus langsung mengikuti atau menyusul gerakan imam. Dalam hal ini ada fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan ketika makmum ngantuk dia masih duduk sampai imam sudah ruku,
maka dia langsung berdiri ke rakaat berikutnya dan ruku bersama imam. Ya, jadi bisa jadi ada makmum yang ngantuk ya ketika dalam kondisi duduk, ya. Tapi sebenarnya imam sudah berdiri, ya, bahkan sudah sampai ruku, si makmum tersebut yang ngantuk masih duduk. Nah, ketika kondisinya seperti ini dan dia sadar, maka dia harus segera menyusul gerakan imam. Ya, dia langsung berdiri, dia ruku, ya, dia i'tidal, ya, sampai mengikuti gerakan imam. Kemudian jika dia didahului imam, dia tetap ruku lalu menyusul imam dan sujud bersama imam. Ya, dia bisa ruku lalu bangkit i'tidal hingga menyusul imam. Ya, salatnya sah jika ketika itu, ya, salatnya sah jika ketika ngantuk masih ada kesadaran meskipun tidak mendengar takbir imam. Namun jika tertidur maka salatnya batal dan dia wajib memulai dari awal. Karena tidur lelap bisa membatalkan wudu. Namun jika ngantuk ringan tidak sampai terlelap, dia bisa menyusul imam. Gugur darinya bacaan Al-Fatihah karena dalam kondisi ini dia tidak sengaja meninggalkannya, tapi karena disebabkan ngantuk. Ya, otomatis ketika tadi dia ngantuk duduk terus, imam sudah bangkit bahkan sudah ruku, otomatis dia nggak sempat baca Al-Fatihah, tetapi dia langsung bangkit, Allahu Akbar, kemudian setelah itu langsung ruku, Allahu Akbar. Jadi dalam hal ini, ya, dia gugur dari membaca Al-Fatihah karena tidak sengaja meninggalkannya. Ya, ini keterangan dari fatwa Ibnu Baz rahimahullahu taala. Karena itu, bagi jamaah tarawih yang ngantuk, yang mana dia tidak bisa mendengar bacaan imam namun masih bisa menyadari gerakan imam, dia boleh tetap bertahan sholat dan tidak membatalkannya. Jika telat dari gerakan imam, misal imam sudah i'tidal, sementara dia masih berdiri, maka segera menyusul gerakan imam dengan melakukan ruku singkat namun tumakninah dan lanjut i'tidal lalu menyusul sujud bersama imam. Demikian, Allahu a'lam, dijawab oleh Ustadz Amin Nurbait, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ngantuk, ya, ketika masih dalam kategori ngantuk ringan, tidak sampai terlelap tidur, maka ini tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan salat kita. Maka ketika kita ikut dalam salat tarawih sebagai makmum, kita merasa mengantuk dan mengantuk ringan, ya, standarnya mengantuk ringan dalam keadaan makmum adalah masih menyadari gerakan imam. Maka dalam hal ini kita tetap mengikuti sholat tersebut, tidak perlu membatalkannya dan tidak perlu mengulangi dari awal. Ya, demikian apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Silakan sebarkan tayangan video ini jika merasa ada faedahnya, sehingga kaum muslimin yang lain bisa mengambil faedah atau manfaat dari tayangan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.